Gawe Daya Nosuminupodi ke-21 dimulai di Kabupaten Sanggau. Berbagai kegiatan dilaksanakan di sini dan tentu kita ingin tahu seperti apa sebenarnya Gawai Dayak Nosuminupodi, apa saja yang ada di dalamnya. Nah, untuk membahas hal tersebut saya sudah dapat tamu kehormatan pada sore hari ini. Yang pertama adalah Bupati Sanggau yang juga merupakan Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sanggau, Bapak Yohanes Ontot. Bapak boleh dipegang mikrofonnya, Pak? Sehat ya Bapak? Sehat, sehat. Tadi katanya sempat keliling ya Pak, ngelihat venue-venue yang ada di rumah Ya. Betang Dori Empulor ini Pak. Saya sudah 4-5 hari ini ke sini. Hampir tiap hari saya sini. Dari jam hari ini dari jam berapa tadi Pak? Ya, jam-jam 8, jam 7 kita tadi. Sampai sore hari ini ya Pak. Ya, sampai malam nanti. Sampai nanti malam Pak, luar biasa Pak ya. Ini karena sebagai bupati atau sebagai ketua DAD nih Pak, makanya intens betul Pak. Ya, dua-duanya lah. Oke, baik. Sebagai kepala daerah, karena nanti hari ini juga di Gawai Daya ini juga banyak sekali tamu-tamu dari 14 kabupaten kota sekalbar yang datang ke sini. Yang kemudian tamu saya selanjutnya adalah Bapak Wilhelmus Jauhari. Beliau merupakan Ketua Panitia Gawai Dayak Nosuminupodi ke-21. Pak Wilhelmus, apa kabar? Sudah berapa hari nggak tidur nih Pak, mau nanya. Sesuai instruksi beliau sebagai ketua DAD all out kita hampir 5 hari. Nggak tidur ya Pak ya? Baik. Nih Pak Bupati, ketua panitianya nggak tidur katanya Pak ya? Emang memang disuruh nggak tidur atau gimana sih Pak? Ya harus, itu kerja all out itu kan, itu menandai, itu tanggung jawab namanya. Nah, kalau diberi kepercayaan kerjanya asal-asalan itu namanya tidak tanggung jawaban. Oke, baik. Pak Ketua Panitia, tapi sejauh ini lancar ya Pak semuanya? Lancar dengan dukungan berbagai pihak, terutama dukungan dari beliau. Baik. Kalau gitu saya langsung deh ke Pak Bupati. Pak, Nosuminupodi dari tahun ke tahun ini dilaksanakan, tapi seperti apa sih Pak Nosuminupodi itu Pak? Sebenarnya kalau Nosuminupodi ini kan kegiatan rutinitas yang dilakukan oleh masyarakat adat Dayak sejak dari nenek moyang kita dulu kan. Nah mungkin waktu zaman-zaman nenek moyang kita itu kan masih sifatnya sederhana kan. Tapi ungkapan syukur setelah mereka panen, mereka bersyukur kepada Tuhan, para penompa, ya kan, jubata itu mesti mereka lakukan. Itu bukan hampir semua orang Dayak. Nah biasanya mereka setelah melakukan Nosuminupodi ini, kalau daerah saya itu, setelah mereka memberikan makanan kepada jubata, penompa itu baru boleh kita makan nasinya. Nasi baru itu. Kalau belum, enggak bisa. Nah kalau hari-hari ini memang kalau kita lihat ya yang penting setelah panen mereka melakukan ucapan syukur ini kan di berbagai suku dengan caranya sendiri kan, tetapi perbedaannya tidak terlalu menjolok, hampir ya beda-beda tipis gitulah ya. Tapi inti mereka adalah bagaimana mereka menyampaikan ucapan syukur kepada jubata penompa yang sudah memberikan rezeki pada mereka. Itu yang dilakukan oleh masyarakat adat Dayak. Pak, ini kan sudah 21 kali artinya Pak dilaksanakan di Kabupaten Sanggau. Setiap tahun tentu ada perubahan-perubahan dan ada adat-adat yang terus dibawa Pak dalam Gawai Daya ini Pak. Seperti apa Pak? Kalau untuk tahun ini seperti apa Pak? Ya kalau memulai sesuatu, kalaupun itu merupakan tradisi, ya kan karena hari-hari ini kan banyak inovasinya kan. Banyak inovasinya, banyak rekreasinya, tapi intinya itu tidak boleh berubah. Ya kan, kalau zaman orang tua dulu kan mungkin tidak ada festivalnya kan. Iya. Mungkin mereka ngundang hanya putaran kampung yang dekat saja kan.
Nah, berganti zaman, dekade kan, pasti juga kita harus menyesuaikan sebagai orang Dayak. Yang jelas intinya tidak boleh perubahan, tidak boleh kita tinggalkan. Ini penting saya kira. Nah, kalau saya lihat perkembangan dari waktu ke waktu selama 21 tahun, khusus untuk di Kabupaten Sanggau ini, ya sangat luar biasa. Karena memang memulai sesuatu yang baru ini kan tidak semudah seperti kita bayangkan. Pasti kita kalau kita memulai untuk melaksanakan sebuah event, kegiatan, kalaupun itu merupakan tradisi ya. Karena hari ini kan kita bukan seperti zaman dahulu kan. Hari ini kita harus harus terbuka dengan banyak pihak kan. Kalau kita hanya asal-asalan, saya kira juga malu juga kita kan sebagai orang masyarakat adat Dayak ini kan. Apalagi ada festivalnya kan, lalu kegiatan gawai ini kan bukan hanya sekedar untuk orang Dayak, tapi dia juga merupakan kegiatan yang menggerak ekonomi pemenengah, ya kan, UMKM. Ini itu siklusnya kan, side effect-nya. Nah kalau kita lihat dari waktu ke waktu, saya tahu persis perjalanan gawai ini. Suatu saat camat tahun-tahun 2000-an gitulah, waktu saya di Entekong, itu sederhana sekali. Ya kan, saya pernah ikut gawai diperintahkan oleh DAD Kabupaten. Zaman itu struktur organisasi juga belum tersusun secara baik kan, hanya di tingkat kabupaten yang ada. Itu komandannya camat itu. Camat lah yang mempunyai peran penting dengan mengkoordinasikan dengan tokoh adat di kecamatan itu. Saya bertanggung jawab penuh waktu itu, diperintah oleh DAD Kabupaten, masing-masing buat tenda. Gawainya buat tenda di lapangan Gelora Pancasila di Sanggau Permai. Nah bayangkan seperti apa sesederhana itu kan, perintahnya buat tenda. Kan enggak ada rumah betang. Buat tenda, karena saya kan orangnya enggak mau asal-asalan buat kan. Betul. Kita gerakan cepat waktu itu, kita buat atap sagu nih, buat dengan masyarakat. Di sini kita buat pondok di sana. Buat pondok, kelihatannya pondok ini dinilai, ya kan? Pondok-pondok rumah, anggaplah rumah adat masing-masing. Bentuknya enggak bentuk rumah adat lah, karena yang penting ada tempat itulah untuk penyelenggaraan kegiatan itu. Nah bagi mereka yang menganggap itu sepele-sepele, ya mereka tenda biru. Banyak tenda biru, pakai tenda biru mereka. Nah, saya enggak mau, saya kan orang yang enggak mau asal-asalan. Saya lah yang nomor satu dibentuk mode pondok, ya kan, yang sangat bagus yang saya waktu itu di Kabupaten Tekong. Yang lainnya tenda. Tenda-tenda. Karena hanya waktu diberikan 2 minggu karena satu, kan enggak mudah juga seperti apa mengkoordinir masyarakat adat di kecamatan itu. Itu baru memulai waktu itu. Yang pertama yang setahu saya yang sudah saya pernah alami. Nggak seperti hari ini. Hari ini kan wahnya luar biasa kan. Nah, kalau saya lihat perjalanan itu sangat luar biasa. Dari tahun ke tahun sampai yang ke-21 itu selalu kita evaluasi kekurangan dan kelebihannya kan. Dari berbagai sisi sehingga kita mampu menghadirkan kegiatan ini yang terbaik kan untuk kepentingan masyarakat adat Dayak secara khusus dan secara umum masyarakat adat Dayak yang berada di lingkaran masyarakat adat Dayak di Kabupaten Sanggau ini. Pak, kalau dari tahun ke tahun Pak, apa sih Pak kegiatan yang ada di dalam gawai Dayak itu yang tidak boleh dirubah sedikit pun Pak? Ya saya kira ngambil semangat itulah No Sumino Podi itu, semangat padi kan. Tadi kita lakukan itu jam-jam 7:30 ya. Ritual ya Pak Kita ya? adakan ritual dari ladang yang sudah dipanen itu kan. Ya kita ngambil semangat padi itu kita bawa ke Jurong kan. Nah itu ritualnya, ritual di sana, kemudian ritual di Jurong. Nah tuh. Jadi itu enggak boleh tidak. Wajib harus tuh, dilakukan. Pak, ya? Kemudian tahan pantang mungkin Pak ya? Ya kalau itu karena kegiatan gawai ini kan mengait ke semua pihak kan. Nah kalau kita sudah setiap tahun itu secara bergilir tuan rumahnya. Nah tuan rumah dari subsuku yang ada di kecamatan itu yang menentukan
menentukan pantang dan sebagainya, dan dialah memimpin ritual sebagai tuan rumah kunci untuk memimpin ritual ini di kegiatan KW 2021 ini. Kalau tahun ini dari mana nih Pak? Tahun ini dari Kecamatan Kembayan, tetapi yang ini agak unik ini. Uniknya apa nih Pak? Uniknya karena kita ada pedagi di sini. Pedagi Pak? Nah, pedagi itu yang harus juga diadakan ritual kan? Dijelaskan dulu Pak ke penonton kita Pak, pedagi apa nih Pak? Pedagi itu kan semacam pantak yang dibuat oleh kita sebagai sebuah tanda, misalnya ini leluhur kita. Kalau ini leluhurnya namanya Kek Nyawi dan Nek Lamai, Nek Lanai. Nah, jadi ini pedagi namanya, perempuannya Nek Lanai, suaminya Kek Nyawi. Kek Ngawi gitu. Dan itu bukannya sekedar kayu kan, tapi kayu itu sudah dibentuk sedemikian rupa, lalu diritualkan sehingga kayu itu tidak boleh lagi orang main-main. Ya kan, karena kayu itu bukan kayu biasa lagi, tapi kayu sudah dibangun rohnya nenek dan kakek itu gitu. Saya tahu tadi kita umpan kembali kan, kasih makan apa macam. Lalu ritual berikutnya adalah ritual kita ancak perdamaian. Nah, jadi ancak itu di situ kita lakukan ritual sebagai sebuah perdamaian dengan alam nyata dan alam tidak nyata gitu. Ya, dengan roh-roh, dengan apa macam keramat-keramat yang ada di seputarnya atau mungkin di Kabupaten Sanggau ini, dan juga kepada alam nyatanya kan. Jadi kita sudah lakukan itu sehingga diharapkan selama kegiatan KW ini tidak ada haru birunya kan, artinya tidak ada hambatan, tidak ada rintangan baik secara kasat mata maupun tidak kasat mata gitu. Ya. Pak, kalau di rumah Betang ini kalau kita lihat kan ada tempat-tempat yang kayaknya disakralkan Pak ya. Ya. Contohnya jurong, betul nggak sih Pak? Ya. Jurong ini kan tadi kita ambil semangat padinya, kita simpan di situ. Ya, dan itu sudah kita ritualkan juga tuh. Sehingga memang hari-hari ini memang jurong itu tidak boleh sembarang orang juga kan untuk masuk di situ, di luar hari-hari yang dilakukan oleh para orang tua yang bisa untuk melakukan ritual di situ. Kalau sembarang buka, khawatir kita nanti ada apa-apa gitu kan. Ya enggak? Iya, iya. Oke Pak, jadi memang terkhusus ya Pak, dan dibukanya mungkin pada saat mau ada ritual aja kali ya Pak? Ya karena itu hari ini dianggap jurong itu merupakan sebuah tempat yang sakral untuk menyimpan semangat padi itu, maka memang ya karena setiap tahun ya setahun sekali gitulah. Tetapi kalau zaman dulu, zaman kebiasaan orang Dayak dulu, jurong itu kan untuk menyimpan padi nih. Padi yang belum dilepas dari tangkainya. Lumbung nggak sih Lumbung Pak? gitu. Oh, betul. Ya macam-macam lah. Jurong tuh bahasa orang Dayak secara umum kan, tapi bahasa Indonesia mungkin lumbung. Nah biasanya di lumbung itu kan diisi padi yang masih ada tangkainya, itu ditekan sampai pokok bagus gitulah, segi 4 memanjang gitu, kadang sampai tinggi segi 4 benaran gitu kan. Nah di situ memang nanti dibawa semangat padinya di situ, digantung itu kan. Di ritual dari kalau daerah satu ada bonehnya, tempat untuk menanam padi pertama kali waktu kita mau nugal itu di situ. Nah, itu bunga-bunga ditanam di situ. Nanti setelah mau panen ya kan nanti diambil di situlah induknya kan. Nah, itu dibawa dari situ dibawa ke jurong disimpan ya. Nah, itu dia. Kalau hari ini karena kita ambil mudah saja lah kan, tapi maknanya tetap tidak berbeda. Ambil semangat padi simpan di jurong itu kan. Ya padi kan tidak ada lah hari ini kan. Itu hanya memaknai bahwa itu tempat menyimpan
padi zaman-zaman nenek moyang itu dulu kan. Kalau dulu orang kalau mau ngambil padi, kalau mama saya misalnya ngambil padi ngambil berapa kuintal ya, dikit-dikit nih. Tapi dia ngambilnya bagus Om. Tinggal ditarik-tarik dari jurang. Dia nariknya pun harus pakai bagus dia, enggak sembarang. Ada aturan. Karena ada padat, ada aturannya. Nanti ambil waktu itu baru dilepas lagi dari tangkai itu, lepas ditampi sehingga tinggal biji-biji padi nanti dijemur. Tapi biasanya di jurang tuh udah dijemur, udah kering dia. Nah, langsung kalau memang enggak ada panas langsung dulu kan ada alat kisar ini kan. Alat kisar ini dengan tekanan di atasnya itu sekian kilo, dia bisa membuka kulit ari padi itu. Pak, kalau dari cerita yang Bapak sampaikan bahwa masyarakat Dayak itu ternyata sangat menghormati padi ya Pak, sangat menghormati beras. Adakah Pak alasan khusus kenapa orang Dayak begitu menghormati padi dan beras ini Pak? Kalau orang Dayak ini kan percaya betul bahwa padi ini kan dulu sebenarnya manusia. Oh, seperti itu. Penjelma gitu kan, penjelmaan manusia gitu kan. Menjadi padi, maka orang dengan padi, kalau orang Dayak ini enggak boleh pakai tempas ini. Harusnya Pakai ani-ani ini deh, ngambil buahnya, batang tuh enggak boleh, paling boleh injak. direbahkan itu ya. Oke. Nah, jadi enggak boleh. Itu untuk orang Dayak, ya kan. Lalu orang Dayak juga enggak boleh kalau makan tuh berhamburan nasinya. Nah, dia orang Dayak ini, kalaupun satu butir nasi itu diambilnya. Nah, itu filosofi banyak orang makan tuh bersih gitu. Boleh lihat orang yang biasa saya lihat banyak orang makannya nggak ada sisanya, dia bersih gitu. Nah, itu bagus tuh. Jadi satu butir nasi pun tidak ada tinggal. Karena itu berharga kan bagi dirinya kan, karena itu pemberian Tuhan. Nah, kalau bagi orang Dayak memang padi ini ceritanya seorang gadis ya kan, penjelmaan tuh. Maka dia enggak boleh sembarang kan, enggak boleh diperlakukan sembarang padi ini, sehingga diperlakukan sesuai dengan aturan para leluhur kita zaman dulu kala kan. Makanya diritualkan supaya dia tetap bisa memberi kesejahteraan. Iya, ditimang-timang. Karena katanya tadi titisan dari perempuan ya Pak? Iya, di sang dewa kan. Baik. Pak, ngobrol-ngomong soal Gawai Dayak No Sumino Podi ke-21. Nah, tentu masyarakat luar sana ingin tahu, Pak, ada kegiatan apa saja sih, Pak, di No Sumino Podi tahun ini nih, Pak? Sebenarnya kegiatan itu macam-macam tapi panitia juga, dari panitia ke panitia ini kan selalu berinovasi dia. Ya kan, kegiatan-kegiatan itu dari hasil evaluasi ini seperti apa. Setiap tahun nanti kegiatannya misalnya ada pangkak gasing, ada apalagi itu nyumpit ya. Lomba memasak, lomba menumbuk, lomba gasing, pangkak gasing, lomba nyanyi daerah tuh kan. Ya, macam-macam lah. Nah, itu nanti dia panitia bertugas mengevaluasi itu. Efisien dan efektif enggak dia kan hasilnya. Ya, jadi dievaluasi terus. Karena kita ini kan terus menggali gitu. Kan banyak yang belum digali oleh kita hari-hari ini kan. Sebagai generasi Dayak ini kan. Kita menggali terus, kita nih mengeksplor seperti apa sih cerita-cerita pada zaman dahulu kala kan. Orang-orang Dayak ini, sehingga bisa kita angkat di permukaan menjadi sebuah seni gitu, sebuah seni atau sebuah kebudayaan ya, sehingga dia bisa naik ke permukaan kan. Ini kan banyak, kalaupun memang di antaranya sudah banyak yang dilakukan kreasi-kreasi lah kan. Misal orang nebas itu dikreasi misalnya dalam sebuah tarian, orang nugal dikreasi juga dalam sebuah tarian, orang nyumpit, nah orang meminang gitu, meminang
orang Dayak laki-laki meminang si gadis itu kan. Nah, itu dikreasi dalam sebuah tarian gitu biasanya. Macam-macam lah, ada juga cerita-cerita hantu misalkan. Yang dulu kan di zaman leluhur kita dulu kan, nah itu mereka dalam sebuah drama gitulah. Ya, jadi generasi hari ini mencoba menggali itu, lalu mereka pelihara gitu. Nah tugas kita generasi Dayak itu memang itu, agar budaya ini tidak hilang di permukaan, ditelan oleh perkembangan zaman. Di zaman globalisasi ini orang gampang meninggalkan yang dianggap dan tidak gitu, tidak ngetren gitu kan. Ngetrennya DJ misalnya kan, ke diskotik, minum dia, nyanyi. Nah, dia lupa lagi nih. Nah, macam-macam simbol-simbol ini kan. Simbol ini kan. Nah, orang Dayak nih ada yang malu makanya enak. Nah, kalau ini terjadi maka jati dirinya orang Dayak ini bisa hilang. Karena sebuah tradisi, ya kan, sebuah bahasa, ya kan, bahasa ibu dan sebagainya itu, kebiasaan-kebiasaan yang ditinggal leluhur ini, itu merupakan jejak jati dirinya. Kalau simbol ini orang Dayak, simbol ini orang Melayu, simbol ini orang Jawa. Kalau mereka sudah tidak mampu mempertahankan itu, hilang jejaknya. Dia tidak tahu lagi dia suku apa, ya kan. Suku apa, kalau kita ini tidak ada subsukunya, tapi kita tahu orang Dayak ini dari sisi simbol-simbolnya, pakaiannya, lagunya kan. Nah tuh, cara mereka melakukan pendekatan hidup di alam. Karena orang Dayak ini kan dia sangat bersahabat betul dengan alam kan, dia sayang betul dengan alam. Tapi hari-hari ini karena memang teknologi sudah masuk kan, globalisasi sudah merambah di mana-mana, maka mereka hutan pun dijual, air pun sudah tercemar, ikan-ikan sudah tercemar, ya kan, burung-burung di udara pun hampir tidak ada bunyi, segala satwa yang lain kan. Ini karena alam sudah dibabat oleh orang di luar kita, tapi kita terhipnotis oleh perkembangan zaman yang modernitas itu menjadi hal yang menghancurkan tradisi atau kebiasaan atau alam yang menjadi sebuah tempat kehidupan suku-suku yang ada. Kemarin saya nonton di sebuah YouTube kan, nah di suku daerah di Jawa Barat itu, Baduy, Pak. Baduy, lalu ada suku Punan. Hari ini Punan ini pemerintah mencoba membatasi orang untuk merusak hutan. Karena Punan ini hidup dari alam, makan minumnya dari alam. Nah ini yang dipelihara. Kalaupun sebenarnya kalau mungkin orang bilang tidak mampu kabupaten yang ngurus mereka misalkan, bukan tidak mampu, itu kita pelihara, ya kan, tradisi yang pelihara sekalian memelihara alamnya, ya kan. Ya kalau untuk masuk sekolah apa macam bisa aja, nanti sekolah masuk di dalamnya, apakah bentuk apalah sekolah itu, yang penting generasinya bisa belajar gitu. Nah tapi jangan merusak alamnya, karena mereka hidup dari alam. Misalnya gali keladi yang di rimba apa macam tuh kan enggak mudah itu kan. Nah kalau misalnya di daerah Nepal itu, kalau saya lihat di televisi di YouTube itu, orang ngambil umbi-umbian tuh di rimba, di Thailand, di mana-mana tuh, mereka bisa bertahan hidup. Mereka rebus darahnya kan atau empuk deh. Tapi kalau orang Dayak gimana Pak, cara mereka dari tahun ke tahun itu hidup dan melestarikan tradisinya Pak? Ya kalau kita Dayak seperti inilah dia, selain secara berkelompok, juga di masing-masing kampung itu kan harus kita, maka lembaga ini kita perkuat kan, lembaga adat ini mulai dari provinsi, nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan nanti sampai ke desa dusun gitu, ada pengurusnya kan, ada temenggung, ada kepala adatnya, ada pasirah dan sebagainya, sesuai dengan sebutan
di subsuku yang ada di situ. Baik, 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 luar biasa Pak. Pak, terakhir ini Pak, saya ingin nanya Pak, karena setiap tahun itu di setiap peringatan Gawai Daya itu tamunya rame Pak. Seingat saya ketika nggak rame pas zaman COVID aja deh Pak. Ya. Nah tahun ini akan seperti apa nih Pak? Nah Bapak udah senyum-senyum nih. Pak, kalau prediksi saya tahun ini lebih luar biasa lagi. Soalnya saya ingat karena panitia ini bagaimana kita membuat akses ini kan secara baik sehingga di putaran yang lebih kurang 2 hektar ini dia menjadi tempat destinasi wisata dalam waktu yang 3 hari ya. Nah, kita menjamin kenyamanan, keamanan, ya kan, siapapun berkunjung di dalamnya merasa nyaman, dan ini juga side effect-nya kepada pengusaha-pengusaha UMKM nih kan, itu luar biasa tuh kan. Kalau kita izinkan mungkin luar biasa penuhnya kan. Betul Pak. Nah jadi kegiatan Gawai Daya ini juga memberikan efek positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sanggau nih. Ini. Baik, Ya. kira-kira tahun ini targetnya berapa nih Pak kunjungan wisatawan? Waduh, puluhan ribu tuh pastilah. 2000. Kadang-kadang saya pernah lihat loh Pak, ada bule-bule gitu Pak pakai Ya. atribut Dayak juga Pak. Ya, Tahun ini bakal ada nggak sih Pak? ya pasti. Kita Malaysia kita undang, Pak Ketua ya. Suruh mereka ngundang Malaysia, Oh gitu. ya turis. Nah ini menurut saya udah ingatkan mereka ini panitia, kita mulai merekam sejak tadi pagi. Oke. Runutan acara ya terus gitu. Nah ini publikasinya saya kira baik di YouTube, Instagram dan lain sebagainya di media sosial. Dan ini memang dibutuhkan nanti sebuah penjelasan yang mampu memberikan pemahaman yang mendalam bagi orang sehingga dia kalau gawe ini wah harus datang kita karena di dalamnya sana ada ini kan. Katanya apalagi tahun ini kita lakukan cukup heboh nih karena besok malam ya itu akan ada apa tuh yang dari suku Hibun Bahuren kah? Bahuren. Bahuren itu apa Pak? Bahuren ini tradisi orang Dayak dan pengobatan tuh biasanya. Oh, ada Bahwa Ibu Ida Dayak pakai mungkin Pak? alat-alat ya Ada Ibu Ida Dayak enggak? apa ya? Oh, yang biasa terkenal itu Pak. Itu besok di sebelah sana di pulau tuh ada. Oh. Nah, malam tanggal 8 itu ya kita lakukan itu biasanya itu lebih ramai pengunjungnya karena di sana besok boleh pengobatan mungkin yang belum dapat suami dia di sana boleh melihat yang belum dapat istri misalnya dia boleh melihat di sana apa sebabnya tidak dapat suami sebab tidak dapat istri kan tidak Ngelihatnya ke saya Pak ya. ya jadi itu bisa mereka Ngelihatnya ke saya gitu ya Pak ya. jadi mereka Baiklah. bisa lihat oh ini terapinya. Oh, itu boleh besok ke sana. Oh ke sana ya Pak ya. Baiklah Pak. Nah Ya. selain itu Pak, selain tadi yang Bapak sampaikan ada pengobatan tradisional juga Ya. yang hadir pada Gawai tahun ini, apalagi nih Pak yang unik Pak yang tahun lalu nggak ada, terus rugi nih orang Sanggau kalau misalnya lewat di depan Betang mereka nggak mampir. Apa nih Pak kira-kira? Iya, kalau yang uniknya itu, Oh uniknya, tadi Pak. itu uniknya tahun ini. Yang masih single silakan ke sana ya, tanya yang gitu single ya, Pak. silakan. Lalu mungkin tampilan tahun ini berbeda saya lihat. Ya, Baik. dari ragingnya, dari tendanya cukup representatif kan. Gede loh Pak saya lihatnya Pak Ya, ya. lalu juga tampilan jurongnya dan balainya juga sudah representatif ya kan. Dan itu juga unik nanti. Yang besok coba boleh RRI lihat. Mungkin laporan langsung mungkin kegiatan apa ritual dari Kembayan itu unik Bang. Baik. Kalau saya lihat unik karena dukunnya naik di atas ada meja tuh ya. Meja model apa nama itu Baik. tempat raja gitulah.
tetuanya itu naik ke atas sana ya Pak untuk Ya, melaksanakan nanti yang mimpin ritual. ritualnya di situ dia. Baik, baik. Pak Yohanes Sontot, Pak Bupati, Siap. Pak Ketua DAD, terima kasih banyak atas kasih. waktunya ngobrol-ngobrol dengan RRI, Pak Ketua Panitia, sukses. Tetap semangat ya Pak. Semangat. Tetap Semangat. Masih berapa hari lagi Pak? Jangan tidur dulu ya Pak. Masih Kan kalau 3-4 hari lagi lah. kalau ketua panitia biasanya kebagian orang yang susah tidur loh Pak. Ya betul. Dia kalau belum selesai, belum tuntas pikirannya. Betul. Kalau udah selesai baru plong. Lega, plong gitu ya plong. Pak ya. Baik. Pak Bupati Oke, terima kasih. kasih, Pak Ketua sekali lagi terima kasih dan Sama-sama, juga kasih. bagi masyarakat Kabupaten Sanggau dan juga bagi masyarakat Kalimantan Barat, kalau ke Kabupaten Sanggau jangan lupa mampir ke Rumah Betang Dori Empulor, ada Pekan Gawai Dayak ke-21 yang dilaksanakan oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten Sanggau. Saya Dewi Mulyani, sampai jumpa.